Oke, oke, mungkin ya diikuti dulu apa ya? Nggak mungkin, belum ada ide untuk itu. Untuk gitu. Oke, oke, ya sudah. Kita lanjutin dulu. Oke, selain 5 prinsip dalam pembuatan laporan tadi, ada juga sebentar. Oh, Mas, enggak, tunggu. Matiin aja nggak apa-apa. Udah matiin. Ukurannya itu untuk biopidomnya itu 90 gram. Oke. Itu 120 gram. Dari jelly 120. Dan juga masih banyak yang lainnya. Karena pemain lebih banyak bentuknya. Oke. Selain 5 prinsip tadi, ada juga syarat-syarat tambahan, misalnya memiliki nilai prediktif. Kemudian dia sederhana dan jelas, menggunakan bahasa yang dapat dimengerti, menggambarkan hal yang sebenarnya, menyajikan hal-hal yang penting dan urgent, lampiran disesuaikan dengan jabatan pembaca. Kemudian laporan harus bersifat penting. Yang terakhir, biaya pembuatan laporan diusahakan seefisien mungkin. Dari sini jelas? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah langkah-langkah penyajian laporan keuangan. Jadi ada laporan rutin, nggak kelihatan, mohon maaf. Dan ada laporan khusus. Kalau laporan rutin, dia punya standar. Laporan rutin kan misalnya laporan keuangan laba rugi, sama neraca, itu kan laporan rutin tahunan. Itu ada standarnya. Kemudian ada ringkasan garis besar, juga pokok-pokok highlight, kemudian diskusi dan komentar. Jadi itu yang untuk laporan rutin. Laporan khusus dia menggunakan format yang relevan atau tergantung kebutuhan laporannya. Di pendahuluannya adalah pernyataan isu-isu. Masalahnya apa? Itu ada dicantumkan di bagian pendahuluan. Kemudian menggunakan pendekatan analitik. Maksudnya apa? Kita melakukan analisis mengenai kenapa kok bisa terjadi penyimpangan ini, semacam itu. Kemudian ada pokok-pokok highlight sama. Yang terakhir diskusi dan komentar. Karena ini adalah suatu masalah, karena kita membuat laporan khusus itu karena ada masalah. Maka itu di bagian terakhir kita membutuhkan saran dan solusi atau rekomendasi yang harus dilakukan untuk memperbaiki masalah ini. Oke, sekarang ada jenis-jenis laporan. Ada laporan perencanaan. Ada laporan perencanaan ini korporasi atau divisi. Ramai. Disusun secara reguler tidak lebih dari 1 tahun. Contohnya laporan estimasi laba, aliran kas dan kondisi keuangan. Sedangkan untuk laporan perencanaan studi khusus jangka pendek atau suatu segmen menyajikan segmen tertentu atau masalah-masalah tertentu yang membutuhkan perhatian manajer. Misalnya laporan distribusi produk di wilayah tertentu atau kompensasi tenaga kerja. Jadi segmen itu kan tempat, macam tempat-tempat gitu, atau departemen-departemen. Kalau dalam suatu segmen ada masalah tertentu, maka digunakan laporan perencanaan khusus jangka pendek atas suatu segmen. Ada juga disebut laporan jangka menengah atau panjang, bersifat melihat kemungkinan yang akan datang dalam jangka panjang 5-10 tahun. Jadi dijabarkan dalam anggaran. Kita biasanya membuat anggaran itu kan ada yang setahun, ada yang mungkin beberapa tahun ke depan gitu kan. Karena kita melihat kemungkinan kira-kira 5 tahun ke depan kita membutuhkan apa saja, kita bisa menjual apa saja, seperti itu dinamakan laporan jangka menengah dan panjang. Kemudian ada juga laporan pengendalian. Setelah kita melakukan perencanaan tadi, mekanisme pengendalian dibuat untuk implementasi rencana. Jadi laporan tadi kan misalnya budget sudah ada laporan budgetnya berapa, kemudian dilakukan implikasinya kan, mereka sudah melakukan tugasnya,
Kalau pengendalian kita bandingkan rencana dengan implementasi. Rencana dengan yang aktual seperti apa kita bandingkan, itu masuk di laporan pengendalian. Laporan pengendalian ini ada dua, yaitu ringkasan laporan pengendalian meringkas kinerja organisasi dalam periode tertentu. Tujuannya memberi informasi seberapa efektif pencapaian kinerja dan pengecekan terhadap laporan pengendalian periode berjalan. Contohnya laporan pendapatan dan biaya aktual dengan yang dianggarkan. Seperti yang tadi kita sudah punya laporan yang dianggarkan pada saat perencanaan. Terus pada saat ini kita punya laporan aktual. Kedua laporan ini dibandingkan. Ini termasuk di laporan pengendalian jenis ringkasan. Kalau yang laporan pengendalian periode berjalan, ini lebih sempit atau lebih khusus, yaitu berbasis jam, harian atau mingguan yang menunjukkan adanya penyimpangan. Tujuannya melakukan tindakan koreksi sebelum penyimpangan lebih besar terjadi. Contohnya laporan penjualan harian dibandingkan dengan ramalan. Kalau yang tadi lebih lama, misalnya anggaran tahunannya seperti apa dibandingkan dengan aktualnya. Kalau yang ini harian, per jam atau mingguan, semacam itu. Periode berjalan, jadi saat berlangsung itu langsung dibandingkan. Oke. Kemudian ada laporan informasi atau information report. Laporan ini bersifat historis dengan tujuan menentukan tindakan yang perlu dilakukan di masa yang akan datang. Dikelompokkan menjadi laporan tren. Ini teman-teman bisa lihat tren. Sebentar. Tren yang boleh ke 9 kategori. Iya. Dilihat di 919 ini membandingkan suatu kondisi atau aktivitas selama beberapa periode atau beberapa tahun. Perlu diingat di sini teman-teman, kalau ada tren berarti dia periodenya banyak. Berarti dia ada trennya bertahun-tahun. Dan menggunakan dasar tertentu dalam persen, kemudian dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya. Oke. Contohnya ada di gambar 9.2, silakan dibuka. Di sini ini namanya tren. Ini adalah tren. Ini tren. Oke. Jadi biaya kualitas total. Jadi di sini 1 2 3 4 ini adalah tahunnya. Kalau tren berarti dia tahunnya tidak cuma satu, lebih dari satu. 2, 3, 4. Oke. Terus contohnya di sini membandingkan suatu kondisi selama beberapa tahun. Itu namanya tren. Kemudian menggunakan dasar tertentu dalam persen. Contohnya di tabel 9.7 ini adalah persentasenya. Yang kolom terakhir biaya sebagai dasar 21% ini adalah persentasenya. Dari mana 21% ini? Dari 462 dibagi 2.200.000. Oke. Tahun 2006 menjadi tahun dasar. Untuk yang poin yang kedua, menjadi tahun dasar. 21% ini nanti akan dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya. Seperti ini. Oke, seperti yang poin kedua. Bisa dipahami? Misalnya, tahun 2006 21%, tahun 2007 18%. Berarti mengalami penurunan. Bertambah tahun mengalami penurunan. Jadi kan kalau 2010 11.9. iya, jadi semakin tahun dia semakin turun. Jadi kalau semakin turun berarti dia bagus apa enggak? Jelek, Kenapa kok jelek? karena pendapatan kan cuma sedikit.
baik.